kesaksian serta cerita real Nur Laila, seseorang muslimah Malaysia masuk Kristen. Saya terima Sayyidina Isa Al-Masih, Yesus Kristus, sebagai penebus dosa saya serta juga sebagai Rabi serta Tuhan saya sendiri. Tanda petik ganda buka. Nama saya Nur Laila. Saya yaitu seseorang muslimah yang sudah mengikut serta mentaati segala-gala yang sudah diajari oleh ibu bapa saya, terutamanya dalam beberapa hal iman serta keislaman. Namun walau bagaimanapun, makin saya lebih jadi membesar, hati serta jiwa saya masihlah kekosongan sahaja meskipun saya sudah mencari jawaban soalan-soalan kehidupan dari agama Islam dan ajaran-ajarannya. Pada sehari, saya sudah terjumpa dengan jawaban dan penyelesaian pada semuanya keruncingan serta keresahan rohani di dalam jiwa serta hati saya. Mulai sejak saat itu, saya sudah bisa mengenalnya lebih mendalam lagi, hari untuk hari. Saya dilahirkan dalam keluarga Islam. Ibu serta bapak saya yaitu pengikut Islam yang cukup warak serta bertakwa. Datuk saya sudah mengajar saya mengaji Al-Quran mulai sejak saya berusia 4 TH hingga saya mencecah 7 TH. Sebagai seorang muslimah yang bertakwa, saya menunaikan ibadat sholat saya 5 kali 1 hari serta pelajari pengajian Islam dari pukul jam 6 petang hingga 8:30 malam sehari-hari Sabtu ke Kamis. Sesudah selesainya evaluasi di sekolah menengah, pendidikan saya dilanjutkan lagi di Institut Pengajian Tinggi, IPT, di mana saya telah belajar pendidikan umum dan pendidikan Islam. Saya telah tekuni sekian banyak tentang agama Islam, serta mengerti ilmu-ilmunya dengan cukup mantap, meskipun juga sekian, Islam tidak bisa menenteramkan jiwa saya atau menghasilkan kehidupan yang bermakna ataupun jadi panduan hidup buat saya lewat cara serius. Keadaan dalam hati dan jiwa saya masih tetap lagi kosong dan gelisah sahaja dan saya tidak pernah nikmati apa yang difahami sebagai kasih sayang Tuhan Allah agama Islam itu. Setelah mengerti telahan dan pengajian agama Islam, saya jumpai bahwa seolah-olah kasih sayang Allah itu tidaklah kasih sayang Tuhan yang sebenar atau yang paling disayangi yang sesungguhnya. Lebih-lebih lagi, kasih sayang Allah agama Islam yakni begitu terbatas dan bersyarat sekali. Saya terpaksa sekali kerjakan semuanya type hal dan ketetapan supaya saya melayakkan diri supaya dapat alami kasih sayangnya, yaitu Rahman dan Ar-Rahimnya. Saya tidak mengakibatkan soalan-soalan seperti ini pada orang tua saya karena mereka menganggapi pertanyaan seperti itu yakni dosa besar. Di suatu hari, sesudah saya menunaikan melaksanakan ibadah sholat saya pada Allah, saya telah menangis dan rasa haru menyelubungi saya oleh karena saya tak dapat tahu atau merasa apakah itu kasih dan sayang Allah SWT itu. Tak lama kemudian, saya telah buka radio saya dan kebetulan sekali, cocok saat itu yaitu siaran stasiun radio Kristen. Seorang wanita Kristen tengah membaca daripada kitab suci Injil, Matius pasal 11 ayat 28, yang berbunyi, Sayyidina Isa berkata, marilah kepadaku, hei Anda semua yang letih lesu dan menanggung beban berat, saya akan berikan kelegaan bagimu. Saya telah memikirkan pada diri saya, siapakah Sayyidina Isa ini, yang bisa dan dapat menganugerahkan kelegaan pada umat manusia yang berbeban berat? Saya masih tetap ingat mengemukakan kepadanya, kalau engkau sesungguhnya ilahi, dan Sayyidina Isa yang sebenarnya telah mengatakan seperti itu, tolonglah, biarlah saya tahu engkau. Pada TH pertama saya di university,
Saya dijemput ke satu keramaian oleh beberapa rekanan saya. Biasanya mereka di situ yakni orang beragama Kristen. Saya telah mendengar cerita tentang Sayyidina Isa Al-Masih sekali lagi. Satu ungkapan yang cukup unik telah menarik perhatian saya, yakni, Sayyidina Isa mengasihi Anda. Saya teringat ketika waktu itu, di mana pencarian saya untuk kebenaran kasih sayang Allah SWT yakni hampa sahaja. Jadi saat itu, saya teringin untuk kenali siapakah Sayyidina Isa itu sebenarnya karena apabila dia sesungguhnya mengasihi saya akan jadi pengikutnya yang setia. Oleh sebab itu, saya telah berkata pada Sayyidina Isa, Sayyidina Isa Al-Masih, apabila sesungguhnya engkau ilahi, dan mengasihi saya, izinkanlah saya takwa engkau. Tanda petik ganda buka. 2 malam lantas, sambil tidur saya telah miliki mimpi. Mimpi saya itu tampakkan satu sinar yang begitu indah di depan pintu tempat tinggal saya. Saya menginginkan menjamah sinar itu, namun kaki saya tersangkut pada lantai juga. Pada saat yang sama, terdengar nada ibu saya, jangan mendekati sinar itu. Saya sudah terbangun dengan mendadak dalam kondisi berpeluh. Saya kurang faham apakah maksud sinar indah itu serta menceritakannya pada rekan Kristen saya mengenai mimpi saya serta dia menerangkan bahwa saya mesti meneliti kitab Injil untuk merasakan jawabannya. Serta jawabannya ada di dalam nas Injil, Yahya pasal ayat 5. Selagi saya ada di dunia ini, akulah terang dunia. Tanda petik ganda tutup. Demikianlah bunyinya kalimat Sayyidina Isa serta sebenarnya baginda yaitu jelas dunia. Saya menginsafi ketika itu juga baginda kehendaki saya sedar serta mengaku bahwa dialah hanya satu jelas dunia serta saya mesti ikuti jalan baginda. Mulai sejak mimpi saya itu, saya sudah membaca, membahas serta meneliti kitab kesepakatan baru dalam kitab suci Injil pada sehari-hari. Makin saya memahami ilmu dan pengetahuan saya dalam Sayyidina Isa Al-Masih serta menginsafi siapakah baginda sesungguhnya, makin terang sekali kalau rencana Isa Al-Masih di dalam Islam serta Al-Quran sangatlah dangkal sekali. Saya sudah menyerahkan semua jiwa serta kehidupan saya ke dalam genggaman Sayyidina Isa. Saya juga sudah khawatir bakal perhubungan saya dengan keluarga saya karena mereka yaitu Muslim. Serta saya, sebagai seseorang pengikut Sayyidina Rabbani Isa Al-Masih mungkin saja mereka bakal menganiayai saya. Walaupun begitu, Tuhan Allah sudah memberi hikmatnya pada saya untuk bertahan dalam semua jenis halangan serta cabaran. Seandainya iman saya tak tabah, keluarga saya akan tidak bisa mengetahui Tuhan serta Allah yang sebenar. Lalu, Tuhan menganugerahkan saya mimpi-mimpi yang sudah jadi real. Walaupun juga BHS ibunda saya BHS Melayu, saya juga fasih dalam BHS Thai. Satu daripada mimpi itu melibatkan keluarga teman dekat saya yang mana ibu bapaknya pelajari BHS Thai daripada saya. Di dalam mimpi saya itu, mereka ada di atas satu bukit serta kondisi di sana sangat kering. Mereka terlihat begitu letih serta mendadak anak lelaki bongsu mereka sudah jatuh tergelincir ke dalam lembah di bawah bukit itu. Mereka begitu gelisah mengenai anak mereka itu serta menangis bersedu-sedu karena kondisinya. Ketika itu, saya juga sudah mendadak terbangun dari tidur serta sejak dari bahwa Tuhan Allah kehendaki saya mendoakan untuk keselamatan keluarga di dalam mimpi saya itu. 2 hari lalu, seseorang akan memberitahu saya kalau keluarga ini tengah ada di dalam hospital serta anak lelaki bongsu mereka juga dimasuki ke hospital dalam kondisi yang serius.
Syukur alhamdulillah. Sesudah saya mendoakan buat mereka dan untuk pemulihan mereka sekeluarga, di dalam nama Sayyidina Isa Al-Masih, mereka semuanya sudah pulih serta kesehatan mereka telah sembuh kembali seperti umum 100%. Mimpi-mimpi dari Allah seperti berikut sudah membantu saya mengukuhkan iman saya di dalam Allah dan di dalam jalannya yang benar, yaitu Sayyidina Rabbani Isa sendiri, yang sudah menyebutkan, "Akulah jalan, serta kebenaran serta hidup. Tak seseorang juga datang pada Bapa terkecuali lewat saya." Yahya 14 ayat 6. 2th Setelah momen mimpi itu, saya sudah memeluk ajaran Injil dan terima Sayyidina Isa Al-Masih sebagai penebus dosa saya serta sebagai Rabi serta Tuhan saya sendiri. Saya juga sudah menerangkan pada ibu saya sebab-sebab kenapa saya bikin ketentuan itu. Seperti umum, dia berasumsi kalau saya lakukan suatu hal yang kurang bijak. Walau demikian, saya menginformasikan padanya bahwa saya sudah mengetahui Tuhan Allah yang sebenarnya hakiki serta benar. Orang tua saya kurang suka dengan ketentuan saya untuk jadi seseorang pengikut Sayyidina Isa Al-Masih. Berikut reaksi yang umum untuk ramai umat Islam, khasnya jika mereka coba mengatasi orang Islam yang sudah menampik ajaran Islam serta menginginkan jadi pengikut Sayyidina Isa yang sejati meskipun atas sebab-sebab yang cukup lumrah. Walau bagaimanapun, sebagai seseorang yang telah dewasa, mereka sadar kalau ketentuan saya ini mesti dihormati oleh semuanya pihak. Saya sudah juga serahkan keluarga saya yang tersayang ke dalam tangan Allah SWT, serta saya meyakini mereka akan menginsafi siapakah Tuhan Allah yang sesungguhnya dan memeluknya dengan sebulat hati.